Kemudian hadis yang ke-9 masih berkaitan tentang adab mengucapkan salam. Hadis yang ke-9 adalah larangan mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyakihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka buatlah mereka tergeser ke jalan yang sempit. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas hukum tentang mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, maka yang perlu kita bahas adalah terjemahan hadis yang fattarruhum ila adyaqihi. Jika kalian mendapati mereka di suatu jalan, maka buatlah mereka tergeser ke jalan yang sempit. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat terjemahan hadis ini, seakan-akan agama Islam itu sangat kejam, atau agama Islam itu sangat keras. Kok bisa Islam mengajarkan yang seperti itu? Ketemu orang kafir, dipepet sampai dia ke tempat yang sempit. Tetapi kalau kita melihat ajaran Nabi Muhammad SAW, yang beliau dikenal dengan seorang Nabi yang rahim, yang memiliki kasih sayang, maka kita tidak akan pernah mendapati sikap beliau yang keras, yang seperti tadi seperti yang dugaan-dugaan orang-orang kalau Islam itu adalah mengajarkan kekerasan. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang tidak beriman? Seperti kepada seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau pian tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokohnya orang munafik di Madinah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang senantiasa memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan orang yang membenci dakwah Rasul, dan bahkan orang yang berusaha untuk melemahkan kaum muslimin, melemahkan pasukan kaum muslimin. Dan bahkan dialah dalang utamanya orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi sikap Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, beliaulah orang yang memberikan baju yang beliau pakai untuk dijadikan sebagai kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik, orang yang sholat di belakang Rasulullah SAW, orang yang mendengar ceramah Rasulullah SAW, tetapi orangnya munafik. Tetapi beliau tidak melakukan hal yang demikian. Beliau masih memberikan baju yang beliau pakai sebagai kain kafannya. Banyak lagi contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika bermuamalah dengan baik dengan orang-orang kafir, seperti kepada orang Yahudi yang pernah menjadi pembantu beliau. Ketika orang Yahudi itu sakit, Nabi Muhammad SAW menjenguknya dan mendakwahinya. Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana sikap lemah lembut kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Bahkan kita pun ketika kita bertetangga dengan orang-orang kafir pun, kita tetap harus memberikan hak kepada mereka sebagai tetangga kita. Kita dilarang untuk menyakitinya sekalipun mereka orang kafir. Kita tetap menghormati mereka. Kita tetap bermuamalah dengan mereka seperti biasa kita bermuamalah dengan orang-orang Islam. Jual beli seperti biasa. Selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka kita tetap memperlakukan mereka sebagai tetangga. Ketika kita tidak suka ada tetangga kita yang berisik, maka kita pun juga berusaha tidak berisik mengganggu mereka, jika memang kita bertetangga sama mereka.
Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu tidak toleransi, maka itu salah. Islam itu intoleransi misalkan, itu salah. Justru Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tentang toleransi. Seperti pada hadis yang sebelumnya, yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang larangan berbisik-bisik. Itu menunjukkan Islam sangat toleransi. Larangan berbisik-bisik ketika seseorang bertiga, dia berbisik berdua, kemudian temannya yang ketiga tidak diajak berbicara. Dia berbicara dengan suara yang lirih. Bahkan di situ disebutkan termasuk di dalamnya dia berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh sahabatnya, menggunakan bahasa daerah misalkan yang tidak dipahami oleh sahabatnya.